sampai koma. Malam hari ini kita bukan hanya mensyukuri apa yang kita akan dengar, khotbah yang kita akan dengar, tetapi pembawa khotbah malam hari ini yaitu Pastor Ray Hiske. Terima kasih Gianni. Wah. Ada amin saudara-saudara? Belum juga dimulai. Silahkan duduk. Wow. I love this spirit. I love this spirit. Selamat malam semua. Yang belum tahu, nama saya Miska. Instagram saya juga tulisannya sama. Saudara, saya suka sekali dengan video Kak Franky. Kita baik-baik saja kan? Hubungannya. Bercanda guys. Kak Franky, maaf. Kak Franky, maaf. Gue yakin setelah ini pasti dipikir semua benar. Oke, itu kan Kak Franky, ini tiba-tiba gede lagi nih. Oke, so tadi saya suka banget videonya Luvin ya. Di saat Luvin bilang di CG itu dia nggak perlu berpura-pura. Dia tidak perlu memakai topeng. Dan kata-kata tersebut mengingatkan saya sama kata-katanya teman saya Hilda. Di mana Hilda, di mana? Oh, di atas di ruang Maha Kudus. Hilda istrinya Pastor Erwin, dia back then waktu kita merintis dia pernah berkhotbah ya sekitar tahun 2015, dan saya masih ingat kata-katanya dia bahwa kita nggak perlu jadi orang lain di rumah kita sendiri. Dan kata-kata itu masih saya ingat sampai sekarang. Dan ada satu lagi kata-kata Pastor Rebecca Ray, teman saya juga back then, dia pernah berkhotbah dan dia bilang ketika kita punya party di rumah kita sendiri, kita support. This is not about a church things anymore. This is a family things. I love kata-kata tersebut dan sekarang masih tertanam di kepala saya, dan saat ini saya pengen kita semua sadar bahwa this is not about the church thing, this is a family things. Ketika kita dengar, ketika saudara ada duduk di sana, this is a party in our own house. So you know, kita tidak bisa berdiam saja. You can respond, you can say amen, you can say hallelujah. Kita bisa teriak, kita bisa bertepuk tangan, because today is the party in our own house. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk firman hari ini. Kita tidak hanya datang untuk mendengar khotbah, tapi kita datang untuk mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara, mungkin saya akan berbicara satu kalimat, dan kalimat itu didengar sama kita semua. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan berbicara dengan kalimat yang berbeda di dalam hati kita masing-masing. So prepare your heart, mari kita berdoa. Lord, speak to us, change us, build something in us. Karena hari ini Tuhan Yesus, hati kami siap untuk mendengar Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Silakan duduk. Praise and worship maksudnya. Saudara, beberapa waktu lalu, bulan lalu tepatnya, saya sempat traveling sama dengan teman-teman saya, dengan beberapa anggota CG saya ketika kita pergi ke Jepang. Yes, sisters. Jadi ada sesuatu yang sangat menarik dari perjalanan tersebut adalah ketika kita harus pindah dari Osaka ke Kyoto waktu itu. Saudara, waktu itu kita sudah memplanning segala sesuatunya. Percayalah, kita sudah lihat maps, kita sudah tahu kita harus naik kereta yang mana, kita harus berangkat jam berapa, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Lalu waktu itu kita sudah ada di platformnya, kita tinggal menunggu keretanya. Ketika keretanya datang, dengan percaya diri kita masuk ke dalam kereta tersebut, saudara-saudara.
Dan ada satu kejadian lucu karena kita sudah mengenal cukup lama, kita tidak berkomentar, tapi kita bisa membaca raut wajah masing-masing. Ketika kita masuk ke dalam kereta tersebut, kita mulai saling menatap dan kita mulai membaca satu keraguan di dalam wajah masing-masing. Dan akhirnya kita saling bertanya, benar gak sih kita naik keretanya? Kita mulai ragu dengan apa langkah yang kita ambil. Kita mulai ragu dengan keputusan yang kita ambil pada waktu itu. Dan pada waktu itu saya dengan percaya diri saya dan bergita, udah duduk aja. Nanti kita sampai di depan kita turun. Dan akhirnya kita mulai ngobrol dan kita sampai di keputusan di mana kita akan berhenti di stasiun berikutnya. Dan kita pastikan lagi jalan kita sudah benar apa tidak. Dan akhirnya kita turun di stasiun berikutnya. Dan saudara, waktu kita pastikan ternyata memang kita ada di line kereta yang benar. Kita ada di kereta yang benar. Satu-satunya yang kita tidak tahu, yang kita tidak bekali adalah ternyata di line tersebut ada kereta yang menuju ke Kyoto juga. Tapi ada kereta tertentu yang pemberhentiannya itu tidak banyak. Dan akhirnya kita bisa sampai dengan waktu yang lebih cepat harusnya. Dan itulah kereta yang kita naik. Dan kereta yang kita turun dan akhirnya kita naik adalah kereta yang kita akan berhenti dan berhenti di setiap stasiunnya. Dan saudara, pada waktu itu ketika kita naik dalam kereta tersebut, yang bikin kita ragu adalah karena posisi tempat duduknya. Kereta yang biasanya kita naik itu, posisi tempat duduknya kan saling berhadapan. Tapi waktu kita naik di kereta tersebut, posisinya menghadap ke sana. Semuanya menghadap ke satu arah. Dan akhirnya kita saling bertanya, apakah benar kereta ini? Benar gak sih? Benar gak sih? Hanya karena posisinya tidak sama seperti yang kita bayangkan. Dan karena ada nomornya, benar gak sih? Saudara, mungkin itu kadang terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah ada di line yang benar, kereta yang benar, tapi kita akhirnya memutuskan untuk turun hanya karena it's look different dari yang pernah kita bayangkan. Karena it's look different dari seharusnya kayak gini deh. Padahal kita sudah ada di line yang benar. Dan kita mulai ragu, kita mulai bertanya-tanya, dan akhirnya kita memutuskan untuk turun ataupun berhenti ataupun menyerah. Saudara, ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika saya menulis ini, saya berpikir lagi kayak, wow, ternyata keraguan bisa membuat kita berhenti. Bahkan ketika kita sebenarnya sedang berada di jalan yang benar. Hanya karena kita ragu. Hanya karena it's not look like apa yang kita bayangkan. Hanya karena kita nggak mau mengkhianati bayangan kita. Kita nggak mau mengkhianati rancangan kita. Kita maunya rancangan Tuhan harusnya align dengan rancangan kita. Bukannya rancangan kita align dengan rancangan Tuhan. Kadang Tuhan sudah membawa kita ke arah yang benar, tetapi karena bentuk perjalanannya tidak seperti yang kita bayangkan, kita mulai ragu. Benar enggak ya? Ini dari Tuhan enggak ya? Kenapa ya kalau dari Tuhan harus sesulit ini? Kenapa prosesnya begitu lama? Kenapa saya harus melalui ini? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali kita lontarkan. Dan seringkali masalahnya bukan karena kita berada di jalur yang salah. Kita hanya belum mengerti bagaimana Tuhan membawa kita sampai ke tujuan tersebut. Dan ada satu hal lagi yang saya pelajari dari perjalanan tersebut. Ketika kami sudah naik dalam keretanya dan pintunya mulai tertutup, kami tidak lagi bisa berkata kayak, stop dulu. Saya mau turun di sini. Kita nggak bisa. Kita akhirnya harus duduk dan turun di pemberhentian berikutnya.
ketika pintu itu sudah tertutup. Dan kita harus belajar untuk mempercayai perjalanannya. Saudara, mungkin ada di antara kita yang hari ini sedang berada dalam posisi seperti itu. Ketika pintu itu tertutup, mungkin ada pintu-pintu yang Tuhan ingin kita tutup dalam kehidupan kita. Mungkin ada sesuatu yang tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Mungkin ada musim yang terasa sepertinya terlalu panjang, Tuhan Yesus. Kenapa sih saya harus mengalami ini dan tidak ada henti-hentinya? Mungkin ada keputusan yang tidak bisa kita mengerti. Mungkin ada proses yang membuat kita berkata, Tuhan, saya sebenarnya masih di track yang benar apa enggak? A closed door doesn't always mean the wrong direction. Kadang kita mengira kalau pintu yang tertutup berarti Tuhan sudah berhenti mengasihi saya. Padahal tidak selalu seperti itu. Ada pintu yang tertutup karena Tuhan sedang melindungi kita. Ada pintu yang tertutup karena Tuhan sedang mengarahkan kita. Dan ada pintu yang tertutup karena Tuhan sedang membawa kita masuk ke sebuah musim yang baru. Dan hari ini kita masih dalam bacaan yang sama. Mungkin saudara sudah mulai jenuh karena kita membaca terus tentang Nuh ya. Mungkin saudara mulai jenuh, tapi saya mau bilang bahwa mungkin Nuh bakal lebih terkenal ya dari Om Strom, dari istrinya, dari Tante Maria ya, dari suaminya Tante Maria. Tapi dalam Ibrani 4 ayat 12 Tuhan berkata, bahaya terbesar bukan mendengar firman Tuhan terlalu sering. Bahaya terbesar adalah mendengar firman Tuhan terlalu sering sampai tidak lagi merasakan perlu meresponinya. So hari ini mau tidak mau saya menulisnya tentang Nuh, saudara harus mendengarnya tentang Nuh juga. So judul khotbah saya adalah When God Closed the Door. Dalam Kejadian 7 ayat 11 sampai 17 kita akan membacanya bersama-sama. Saudara juga bisa membukanya, bisa melihat di screen 1, 2, 3. Canggih. Asik. Cetas. Oke, ayat yang 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari itu yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya, bersama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, segala yang berbulu bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan ayat yang ke-16, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dan segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Dan ayat yang ke-17, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi, air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Demikian firman Tuhan, saya minum sebentar boleh ya? Journey of Faith, yes. Ya bajunya ini buat Kid Fest nanti saudara-saudara. Iklan. Oke. So, kalau saudara notice ayat Kejadian 7 ayat 16 mengatakan ada satu kalimat yang sangat sederhana tetapi sangat powerful, yaitu seperti yang diperintahkan Allah, selepas semuanya masuk, Tuhan menutup bahtera tersebut. Jadi siapa yang menutup bahtera tersebut?
Tuhan. Siapa yang memegang kuncinya? Tuhan. Tuhan yang menutup pintu bahtera itu. God close the door. Nuh tidak menutup pintunya, tapi Allah yang menutup pintu tersebut. Dan ketika pintu itu tertutup, Nuh tidak lagi tahu apa yang terjadi di luar sana. Dia tidak lagi tahu berapa lama harus berada di dalam bahtera tersebut. Yang dia tahu adalah, oke, instruksinya 7 hari lagi hujan akan turun, dan hujan itu akan lamanya 40 hari 40 malam. Itu instruksinya. Itu yang dia tahu. Dia tidak tahu kapan Tuhan akan membuka pintu atau kapan airnya akan surut. Dan saya merasa ini sangat relevan dengan kita, kehidupan kita dalam gereja ini. Karena mungkin beberapa minggu lagi, kita akan masuk ke gedung yang baru. Kita akan melihat pintu akan terbuka. Tetapi sebelum kita masuk di dalam gedung yang baru, pintu yang baru, mungkin Tuhan sedang mengajarkan kepada kita melalui apa yang Nuh alami. Bagaimana kita bisa meresponi ketika kita ada behind the closed door. Ketika Tuhan menutup pintu tersebut. Saudara harus tahu bahwa Nuh membangun bahtera itu 120 tahun. Jadi kalau misalnya dia harus menanti lagi another 40 hari 40 malam, that's nothing for him. Oke Tuhan, saya sudah membangun bahteranya, hari lagi akan ada hujan. Oh, tapi saya harus menunggu 40 hari 40 malam. Gak apa-apa. Tapi bagaimana ketika yang dia bayangkan 40 hari 40 malam dan akhirnya dia harus menunggu sampai 150 hari. Barulah dia bisa keluar dari tempat tersebut. Kalau saya jadi Nuh mungkin saya bilang, Tuhan PHP-in aku deh. Katanya cuma 40 hari 40 malam. Gak ada tuh wacana instruksinya sampai menunggu lagi 150 hari. Mungkin ada di antara kita yang berpikir kayaknya gereja ini PHP-in aku deh. Kemarin katanya kita harusnya pindah gedung ini. Kemarin harusnya kita dapat gedung ini. Terus akhirnya kita ended up dengan gedung ini. Kita sudah menabung sekian lama dan akhirnya kita harus pindah ke gedung baru. Ternyata sebelum pindah ke gedung baru pun kita harus memberi. Dan nanti kita masuk ke sana ternyata masih ada sekitar 6M lagi yang harus kita kumpulin. And mungkin saudara sudah kayak, I had enough dengar bricks by bricks. Ketika dengar bricks by bricks, mungkin mental kita mulai breakdown. Karena terlalu banyak bricks yang dibilang. Can you imagine jadi seorang Nuh? Membangun 120 tahun, diketawain, dipikir orang gila. Tapi harus menunggu lagi ketika dia sudah kayaknya merasa wah akhirnya semua orang bisa tahu bahwa apa yang aku lakukan ini benar-benar terjadi. Karena Tuhan melakukan apa yang dia perintahkan. Bahwa air bah memang akan datang. Ketika dia masuk di dalam bahtera tersebut, ada perasaan kayak finally, yes. Orang-orang bisa melihat I'm not crazy. Tapi begitu masuk, nunggu 40 hari lagi. Ternyata harus menunggu sampai 150 hari lagi. Baru pintunya dibuka. So kita belajar dari penantian seorang Yunus. Ketika pintu sudah ditutup. Ketika pintu belum tertutup, Nuh bisa saja berhenti. Ya udahlah, saya berhenti sampai di sini. Bahteranya nggak usah dilanjutin. Tapi ketika dia sudah masuk dalam bahtera tersebut, apalagi dia tidak memegang any control karena yang menutup pintu itu adalah Tuhan, apa yang bisa dia lakukan? Dia nggak mungkin jump dari bahtera tersebut. Dia nggak mungkin keluar. Dia bilang Tuhan, nggak jadi deh. Bless you.
Mungkin ada hal-hal yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita ketika kita ada dalam ruangan yang sepertinya pintunya sudah tertutup. Kita nggak melihat jalan keluar. Mungkin ada cara lama yang harus kita tinggalkan saat ini. Mungkin ada mentalitas yang harus kita ubah saat ini. Mungkin ada sikap yang dulunya mungkin sikap consumer yang harus kita rubah menjadi kontributor. Atau mungkin ada orang yang harus berhenti untuk menjadi seorang church aktif, untuk berubah menjadi seorang church planted. Karena Tuhan tidak hanya sedang mempersiapkan gedung baru. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk masuk dalam musim yang baru. Dan pertanyaannya, Tuhan, kapan pintu itu dibuka? Saya sudah tidak nyaman dengan bentuk gereja seperti ini. Saya sudah tidak nyaman dengan melihat gedung yang sangat setengah telanjang ini. Saya mau menangis, Kak Agung ketawa. Dia ketawa karena tiap hari dia ada di sini sama tukang. Dan mungkin saudara kalau misalnya saudara overflow dan ke kids lantai 2, saudara lantainya itu di cover pakai terpal. Terpal kan? Terpal, baiklah. Logatnya nggak matching sama duitnya. Jadi di lantai 2 itu kemarin 3 minggu lalu kita sempat diambil apa yang bisa kita pakai di gedung baru kita akan pakai kembali saudara-saudara. Jadi kita ambil lantainya itu kita pasang lagi di gedung yang baru dan lantainya itu telanjang saudara. Saya nggak tahu apa namanya ya. Bukan, yang tidak ada lantainya. Agak kasar saudara-saudara. Dan mungkin itu sesuatu yang baru buat anak-anak kids zaman now. Jadi begitu mereka masuk ke gedung mereka masuk di minggu lalu, mereka kayak wow. Dan digesek-gesek saudara. Jadi debunya semuanya naik ke atas saudara-saudara. Tapi saudara, ketika kita mau bertahan sedikit lagi. Kita gak pernah tahu kapan Tuhan buka pintu yang ada di sana. Tapi ketika kita mau bertahan sedikit lagi dengan gedung seperti ini, sedikit lagi tetap setia di tempat ini, sedikit lagi dengan memberi semampu kita akan bisa menikmati gedung tersebut. Kita bisa melihat banyak jiwa yang dimenangkan di gedung tersebut. Saudara, apa yang Tuhan sedang bangun di dalam saya ketika pintu itu masih tertutup? Ketika kita masih ada di dalam gedung ini. Dan hari ini kita akan belajar 3 hal dari perjalanan Nuh. Di mana dia harus mengalami another penantian. Tapi penantian kali ini penantian di dalam bahtera. Yang kuncinya bahkan dia tidak pegang saudara. Ada 3 prinsip yang kita bisa lakukan ketika pintu itu tertutup. Yang pertama, kita gak bisa kontrol, tapi kita bisa terus percaya. Kejadian 7 ayat 16 mengatakan Tuhan menutup pintu bahtera itu. Nuh tidak mengontrol kapan pintu itu dibuka, tetapi Nuh tahu siapa yang memegang semuanya. Saya coba membayangkan diri saya sebagai seorang Nuh yang akhirnya masuk bahtera tersebut. Mungkin saya gak akan bertahan lagi kalau pokoknya Tuhan gak mau tahu 40 hari 40 malam setelah itu I'm done, I'm leaving. Tapi Nuh tidak, dia menunggu sampai instruksi berikutnya. Akhirnya setelah 40 hari 40 malam dan another 150 hari. Dia melihat ada jalan keluar. Saudara, kadang kita suka memegang kendali atas hidup kita. Kadang kita anxiety kalau misalnya,
uang kita di bank mulai kayaknya mulai gawat. Kadang kita mulai anxiety ketika kayak 2 hari kok centang biru tapi nggak dibales. Tadi bahas ekonomi kayak nggak ada yang komen, tapi kalau centang biru nggak ada yang balas. Wah, korban-korban cowok bingung apa cewek bingung ini? Banyak ini. Ya ampun. Dan yang paling penting, mungkin dia nggak tahu kapan Tuhan akan membuka pintunya. Tapi dia memilih untuk tetap percaya, saudara-saudara. Klise banget. Saya udah dengar hal-hal seperti ini untuk tetap percaya itu bahkan sering sekali. Tapi kalau misalnya hari ini, saya bilang percaya sekali lagi. Karena yang pegang kuncinya bukan kita. Yang pegang kuncinya itu Tuhan. Mazmur 46 ayat 11 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kadang kita kalau disuruh diam itu kayaknya gak bisa. Ada yang gak bisa diam, kita gak bisa diam pokoknya. Kita pengennya, otak kita kayak pengen merancangkan segala sesuatu. Untuk percaya sama Tuhan tuh kayaknya nanti dulu. Kalau saya sudah coba A, coba B, coba C. Dan kalau gagal, oke Tuhan, I trust you. Kadang kita suka rubah posisi antara kontrol dan percaya. Kita suka merubah, kita suka switch posisinya. Kita percaya, mungkin kita pengen tunggu dulu Tuhan, saya coba dulu. Saya coba A, coba B, coba C. Kalau misalnya benar-benar jalannya buntu, baru saya mau percaya. Padahal seharusnya kita harusnya percaya dulu, baru kita menyerahkan otoritas kontrol kepada Tuhan. Percaya dulu, baru kita menyerahkan semuanya. Kita menjadikan Tuhan sebagai pemegang otoritas. Karena kita percaya penuh sama Tuhan. Kita percaya penuh bahwa kita gak ada apa-apanya di luar Tuhan. Atau mungkin saat ini ada saudara yang mengatakan, oke Tuhan, uang saya sudah habis, saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi, ya sudah saya percaya sama Tuhan. Atau mungkin saudara bilang, gak apa-apa deh, saya udah coba segala macam hal tapi gagal, ya udah saya percaya sama Tuhan. Oke Tuhan, hubungan saya sudah gagal, sekarang your turn. Padahal seharusnya kita menyerahkan semuanya dulu sama Tuhan. Ketika kita bilang uang kita sudah tidak ada dan kita menyerahkan, oke Tuhan saya berserah penuh. Terus kemarin waktu kita jadi orang have, tahu kan orang have ya? Waktu kamu jadi orang have, di mana? Kenapa kita nggak mau menyerahkan kontrol semua sama Tuhan? Nuh tidak percaya karena pintunya sudah tertutup. Nuh bisa bertahan ketika pintunya tertutup karena sebelum pintunya tertutup, saudara, dia sudah memilih untuk percaya sama Tuhan. Ketika dia melangkah masuk dalam bahtera tersebut, dia sudah percaya sama Tuhan. Ketika dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan yang sekiranya mungkin menurut orang lain kayaknya you are crazy, dia sudah percaya sama Tuhan sejak itu. Dalam membangun gereja kita mungkin pikir bahwa Tuhan kita gak bisa kontrol nih seberapa cepat gerejanya bisa dibangun. Kita gak bisa kontrol seberapa banyak uang yang bisa dikumpulkan. Atau berapa lama prosesnya. Atau berapa orang yang excited sama pembangunan ini. Kita gak bisa mengontrol itu. Tetapi giving and serving tidak boleh bergantung pada apa yang bisa kita kontrol. Yang kedua adalah I can't rush. Stay rooted. Kejadian 8 ayat 3 sampai 12 karena waktunya maka mungkin saya tidak akan membacanya. Ada sesuatu yang menarik dalam Kejadian 8 setelah 40 hari 40 malam
Dan finally hujannya berhenti. Di Kejadian 8 ayat 3 mengatakan, lalu air surut selepas 150 hari, paras air tidak seberapa tinggi lagi. Artinya waktu turun itu perlahan-lahan. Bahkan kelihatannya mulai ada jalan keluar pun iman Nuh masih diuji. Air itu makin lama makin surut. Air yang tidak langsung kering, bahteranya sudah kandas di pegunungan Arad, dan Nuh mulai mengirim burung gagak dan kemudian merpati. Bahkan ketika merpati kembali membawa juga daun zaitun, tanda kehidupan mulai muncul. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang berkata, keluarlah dari bahtera tersebut. Nuh mengajarkan kita bahwa progress is not always a permission. Kadang kita mulai melihat sedikit progress dan kita bilang, this is it. Kayaknya ini deh jalan Tuhan. Kita nggak mau menunggu clarity dari Tuhan. Kita melihat sedikit jalan keluar dan kita bilang, oh this is a permission. Ketika kita melihat chat kita dibalas, wah kayaknya ini dia. Ketika dia mulai ngajak kita makan, kayaknya ini deh. Gue mulai pikir deh, kamu weddingnya tanggal berapa ya? Tetapi iman bukan hanya tentang kapan kita harus bergerak. Tapi iman juga tahu kapan kita harus stay. Ada musim ketika Tuhan berkata move, tetapi ada juga musim ketika Tuhan berkata stay. And my sheep know my voice. Masuk dalam gedung baru. Tempat lebih besar, kapasitas lebih besar. Mungkin visi kita diperbesar juga. Tapi jangan sampai hanya gedungnya yang berubah sementara iman kita masih tetap sama. Kebiasaan kita masih tetap sama. Pola pikir kita masih tetap sama. Masih dengan kepahitan yang sama. Masih dalam relationship yang toksik yang sama. Mungkin sebelum Tuhan memperbesar ruang kita, Tuhan sedang memperdalam akar iman kita. Saudara, saya tidak mencoba untuk men-trick saudara dengan kata-kata ini supaya saudara stay karena gedung kita belum finish. No. But in the Bible said, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. I'm not trying to trick you to stay here. This is the truth. This is firman Tuhan. Karena legacy tidak dibangun oleh orang yang selalu mencari jalan tercepat atau jalan pintas. Legacy dibangun oleh orang-orang yang cukup berakar untuk tetap setia sampai waktu Tuhan tiba. Saudara, saya mau menunjukkan beberapa foto. Foto yang tidak HD, saudara. Tapi saudara, dalam foto ini menggambarkan perjalanan pelayanan saya di tempat ini. Ini waktu pertama kali kita announce untuk jadi Hillsong. Dan saudara lihat anak yang baju kuning ini, saudara. Mana dia? Ada nggak ya Joshua? Saudara, dia adalah kids di mana saya waktu melayani dia. Tapi saat ini saya bisa bilang bahwa dia sedang melayani bersama-sama dengan saya. Dan this is the legacy. When we talking about legacy, as simple as that. Hal yang bisa saya flexing adalah ketika mereka yang dulunya memanggil saya auntie sekarang memanggil saya kakak. Hal yang sangat saya banggakan. Saudara mungkin bisa diganti di slide-nya. Yes, ini wajah-wajah pelayanan saya, saudara-saudara, saya masih kurus di belakang di sana. Mau diganti lagi, boleh? Ya, anak-anak ini sekarang pelayanan bersama saya di Kids Ministry, ya, boleh diganti lagi. Ya ini CG saya dulu dan 2 diantaranya adalah produser di tempat ini. Ya.
Dan ini CG saya, boleh lagi. Ini saya waktu youth saudara. Saudara bisa lihat Pastor Gio yang masih kurus di sana. Dia ada Melvan Rijaya di ujung sana paling belakang yang masih kurus juga. Ini waktu saya masih youth saudara, dulu kita sebut Neon. Oke, bisa diganti lagi. Orang-orang ini saudara, sekarang anak-anaknya saya sedang ajar di Kids Ministry. Boleh diganti lagi? Saudara, this is Erwin Panjaitan, our creative pastor saudara. Dia masih melakukan hal yang sama. So, build the legacy. Tidak bisa terlepas dari stay planted dan tertanam saudara. Tertanam sampai kita bisa melihat Erwin yang dulunya kita datang nonton dia nyanyi di kafe, sekarang menciptakan lagu di mana saya waktu puter di mobil saya bisa worship sambil nangis. Saya bisa melihat kisah cinta Erwin dan Hilda yang sampai sekarang anaknya Nora saya ajarkan di Kids Ministry. Saudara, stay planted sampai orang-orang yang dulu berdiri bersama saudara melayani atau dulu saudara layani dan panggil saudara anti, sekarang panggil saudara kakak. Dulu mereka menceritakan tentang games mereka dan sekarang mereka menceritakan tentang percintaan mereka. Saudara stay longer sampai saudara bisa tertanam dan melayani bersama dengan orang-orang yang sekarang bermain dengan saudara, nongkrong dengan saudara. Dan mungkin bisa foto yang terakhir. Saudara lihat Pastor Eka masih kurus di belakang situ. Dan this is Dio, this is me, ya this is not HD, but that's Erwin and Hilda masih pacaran di ujung sana, paling ujung. Yes, saudara, ini waktu kita nongkrong pertama kali kita coba untuk menjangkau orang-orang di Starbucks waktu itu. Saya tidak bisa banyak tentang legacy. Rambut saya belum putih untuk berbicara tentang legacy. But this is something that I can show you. That being planted sampai kita bisa melihat buahnya. Being planted sampai kita bisa terus melayani bersama, ya boleh diturunin. Mungkin ketika kita sedang tertanam, kita berpikir apa gunanya saya terus ada di sini. Gereja yang berdebu, macet, gak bisa dapat kursi. Tetapi bertahun-tahun kemudian kita mungkin bisa melihat kembali perjalanan ini. Dan kita bilang, oh ternyata Tuhan sedang melakukan ini. Oh, ternyata maksudnya ketika saya memberi, saya bisa melihat banyak kursi yang diisi dengan orang-orang yang kembali menemukan rumahnya. Oh, ketika saya setia dalam melayani, banyak orang yang bisa menerima Tuhan Yesus di sini. Banyak orang yang diselamatkan karena hanya sekedar senyum kita. Banyak anak-anak yang menemukan Tuhan di sini. Saudara, saya udah lewat 7 menit, but there is one story that I want to tell you. 2 minggu lalu saya sedang masih batuk-batuk saudara. Dan ketika itu saya masih melayani di Kids saudara. Saya masuk ke Kids, ketika saya batuk saya keluar, saya batuk lagi, saya masuk lagi melayani. Kalau saya mau batuk saya keluar lagi. Sampai ada satu anak yang notice kenapa Anti Miska keluar terus. Dan setiap saya keluar dia selalu membuka pintu dan kayak melihat saya. Anti Miska kemana ya? Lalu saya keluar, dia menoleh lagi, dia melihat saya lagi. Lalu saya bertanya, namanya Prabu saudara. Prabu kenapa? Kamu mau ke toilet? Saya pikir dia takut karena saya di luar dan dia nggak mau ke toilet. Dia bilang enggak. Kenapa? Lalu dia mendekati saya, lalu dia bilang gini, Anti Miska lagi sakit? Terus aku bilang iya, Anti lagi batuk. Lalu dia bilang, let me pray for you. Dan waktu itu saudara, saya langsung tunduk dan dia mendoakan saya. Dia menjamah kepala saya saudara dan dia mendoakan saya. Di samping saya ada Joshua juga. Dan mereka berdua akhirnya mendoakan saya waktu itu saudara. Selesai berdoa kita masuk dalam ruangan Kids. Ketika saya masuk saya batuk lagi. Lalu ada seorang anak yang bilang, Anti Miska, Anti sakit? Terus aku bilang, iya, Anti lagi sakit batuk. Terus saudara mau tahu apa responnya? Dia bilang,
lagi batuk. OBH Kombi Saset. Dia nyanyikan lagu OBH Kombi Saset. Terus temennya di samping gitu. Saudara lihat, di generasi yang sama ada dua respon yang berbeda. Perjalanan iman seseorang kita gak akan pernah tahu. Mungkin saat ini saya sudah bisa melihat buahnya, ada anak sekolah minggu yang mendoakan saya. Tapi ada respon anak juga, anak lain yang OBH Kombi Saset. Dan mungkin saat ini saudara sudah tertanam di Connect Group dan mungkin ada member Connect Group saudara yang kayaknya tiap hari datang dengan masalah yang sama, itu aja. Gitu. Dari zaman Nyonya Menir masalahnya itu aja. Saudara mulai give up. Kita gak pernah tahu, kita gak bisa samakan perjalanan iman seseorang. Itu sesuatu yang benar-benar di luar kontrol kita. Yang bisa kita lakukan adalah tetap setia. Sama seperti Nuh. Kontrolnya, kuncinya bukan ada pada dia. Saudara akan dapat respon yang berbeda, banyak di luar kontrol saudara ketika saudara tertanam di sini. Ada orang yang ketika kita host tim bilang, kakak duduk di sebelah sini. Enggak, saya mau duduknya sebelah sana. Terus ya udah saya berhenti pelayanan aja, kayaknya jemaatnya keras kepala semua. Gak bisa diatur. Gitu. Atau mungkin saudara udah bilang gak boleh parkir di sana. Saudara parkir di sana. Banyak respon yang berbeda yang kita terima saudara. Ada yang respon yang mendoakan kita, ada respon yang mendengar curhatan kita, atau mungkin ada respon yang OBH Kombi Saset juga. Gitu. Stay planted. Karena yang terakhir adalah we can't trust. We can't just receive. Kita juga membangun atau meninggalkan sebuah legacy. Kejadian 8 ayat 20 mengatakan, lalu Nuh mendirikan mezbahnya. Hal pertama yang dilakukan Nuh ketika dia diselamatkan adalah membangun mezbah. Saudara, Nuh tidak hanya keluar dari bahtera sebagai seorang survivor. Dia keluar sebagai seorang builder. Dan saya pikir ini yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Kepada saya secara pribadi. Saya sudah menerima begitu banyak hal di gereja ini. Masa muda saya, perjalanan pelayanan saya ada di gereja ini. Saya sudah menerima begitu banyak, menerima iman dari orang-orang yang sebelumnya mendoakan saya. Menerima pelayanan, menerima banyak pengajaran, menerima komunitas, menerima tempat untuk bertumbuh. Dan saya menerima orang-orang yang pernah mendoakan saya, melayani saya, bahkan berkorban supaya saya bisa berdiri di tempat ini. Tetapi pertanyaannya, apa kita hanya berhenti sampai di situ? Kita menjadi generasi yang hanya menerima. Hari ini kita dipanggil untuk build legacy. And that's not about our new building. Saya pikir legacy is building something you may not live long enough to enjoy. Dan mungkin itulah bentuk generosity yang paling dewasa. Nuh membangun mezbah karena dia sadar saya sudah diselamatkan. Bukan hanya untuk survive, tetapi untuk worship, untuk build, untuk leave something behind. Ketika kita membangun diri kita membangun iman kita juga membangun keluarga, kita membangun gereja, dan kita membangun generasi. Saudara, Yesus Kristus adalah art keselamatan kita. Di luar dia, penghakiman tetap, di dalam dia keselamatan tetap ada.
Jadi pertanyaannya bukan apakah kita melihat air bah tersebut, tetapi apakah sudah masuk di dalam bahtera tersebut. Karena keselamatan bukan tentang seberapa kuat kita bisa bertahan berenang dalam air bah tersebut, tetapi tentang apakah kita sudah berada di dalam bahtera Kristus. Come home. Karena sesungguhnya yang bisa kita tinggalkan adalah iman. Legacy yang sesungguhnya bisa kita tinggalkan adalah menerima the cross. Legacy yang sudah Yesus Kristus berikan dalam hidup kita. Legacy terbesar yang bisa kita turunkan. Hidup seperti yang Tuhan mau. Lakukan apa yang Tuhan mau. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka. Kita sudah menerima keselamatan tersebut, legacy terbesar dalam hidup kita. Dan saat ini, jangan biarkan legacy itu mati dalam generasi ini. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Saudara diberkati, amin.